Sekarang yang tampil adalah Roscoe dari Inggris dengan faktor kesulitan 1,6. Berapakah ia mampu mengumpulkan angka pada ronde pertama ini? Sama-sama kita nantikan. Kami kira hanya melebihi sedikit daripada loncatan Ken. Ya, 32,85. Loncat indah dari Inggris ini. Dan saatnya sekarang Kim dari Korea. Bagus sekali. Atlet tuan rumah telah melakukan loncatan. Dan inilah dari posisi samping kanan. Kita melihat ketajaman memasuki air. Dan kita nantikan pula 31,68 pada ronde pertama ini Kim memperoleh angka. Berikutnya saudara, kita akan menyaksikan loncat indah dalam posisi back dive. Stasiov Lev dari Soviet. Stasiov Lev dengan faktor kesulitan 2 baru saja melakukan loncatnya. Cukup baik. Coba kita lihat pada adegan lambat, ya dari belakang. Karena kebetulan ia melakukan loncatan dalam posisi back dive, ya. Soft sekali, tajam. 48 saudara pada ronde pertama ini Stasiov Lev mendapat angka. Dan saudara penonton, kita akan melihat penampilan dalam posisi yang sama, back dive, Fuller Reich dari Kanada dengan faktor kesulitan yang sama, 2. Juga cukup tajam. Kita hanya menantikan keputusan dari penilai berapakah angka yang diperoleh dari Fuller ini. Ya, dari belakang Anda bisa menyaksikan ketajaman masuknya Fuller ke dalam air. Kita nantikan bersama saudara. Kami kira tidak jauh bedanya apa yang diperoleh oleh atlet. Ya, 39,60 pada ronde pertama ini. Fuller Reich memperoleh angka. Dan inilah peloncat indah dari Jepang. Peloncat indah dari Jepang dengan faktor kesulitan 1,8. 1,8 dalam posisi back dive. Asada M. Faktor kesulitan 1,8. Konsentrasi sekarang. Rentangan tangan. Iya, masuk bagus sekali saudara. Dan kami kira mampu akan mengatasi angka dari peloncat indah Kanada. Anda bisa menyaksikan ketajaman daripada peloncat indah Jepang ini memasuki air. Namun terserah kepada juri. 42,12 pada ronde pertama. Asada dari Jepang. Kembali lagi loncat indah dari Soviet. Mirochina. Ya, Mirochima kami kira. Dari Soviet dengan faktor kesulitan 1,6. Pada adegan lambat kita saksikan bagaimana loncat indah Soviet ini masuk ke dalam air. Tidak begitu soft, tidak begitu tajam kami kira. Ya, 36,48 pada ronde pertama ini. Mirochina dari Rusia mendapat angka. Ini adalah peloncat indah dari Hongaria dengan faktor kesulitan 1,5. Ya, baru saja menyelesaikan loncatannya. Dan dalam adegan lambat dari depan
kita menyaksikan ya Clement memperoleh angka 29,25 pada ronde pertama. Itulah atlet Hongaria. Dengan faktor kesulitan yang sama sekarang. Fuller dari Kanada. 1,6 faktor kesulitannya. Akan melakukan loncatan dari ketinggian 10 meter memasuki air. Dari depan pada adegan lambat. Cukup baik kami kira. 33,12 Fuller memperoleh angka pada ronde pertama ini. Berikutnya adalah peloncat indah dari Argentina, Rio V dengan faktor kesulitan 1,8. Jadi 2 di atas peloncat indah Hongaria. Konsentrasi. Bagus teknik jatuhnya sekarang. Kita akan saksikan dengan lambat ini. Berapakah Dewan Penilai akan memberikan angka. Dari kanan Anda melihat sekarang. Ketajaman daripada peloncat indah Argentina ini memasuki air. (38,34) hampir sama saja dengan atlet Hongaria. Nah, saatnya sekarang peloncat indah dari Jerman Timur. Faktor kesulitan 1,6 Abik ya. Konsentrasi. Iya. Masuk. Coba kita lihat pada dengan lambat. Salto 1. 1,5 salto. Masuk dan lurus. 39,36 yang diperoleh Abik. 39,36 pada ronde pertama ini. Backdive Williams dari Amerika Serikat dengan faktor kesulitan 1,4 dalam posisi backdive membelakangi. Ya, saudara penonton, Amerika Serikat mengirimkan 2 peloncat indah masing-masing Michelle dan Willem. Untuk saudara ketahui bahwa rekor dunia 435 yang diciptakan di Los Angeles atas nama Zhou Jihong dari Cina. Cukup baik, saya kira. 29,82. Berikutnya adalah atlet dari Jerman Barat. Kuhn, ya. Kuhn dengan faktor kesulitan 1,6. Ya, baru saja melakukan loncatan. Kita akan melihat dari sisi kanan Kuhn dalam adegan lambat ini untuk menilai ketajamannya masuk ke dalam air. Tidak lurus. 28,32 hanya yang bisa diraih oleh Kuhn M. Fletcher D dengan faktor kesulitan 1,6. Ya, telah melakukan loncatan. Berapakah nilai yang diperoleh oleh Fletcher ini? Tentunya sesuai. Ya, 1,5 salto memasuki air sekarang. Kalau dari depan cukup baik ya, 36 pada ronde pertama ini. 36 pada ronde pertama. Ini adalah atlet Cina, peloncat indah dari Cina.
dengan faktor kesulitan 2, Suyu. Suyu dalam posisi back dive, setengah dari telapak kakinya dan terjun. Bagus sekali saudara-saudara. Coba Anda lihat pada dengan lambat dari sisi kanan. Iya. Satu setengah salto, masuk lurus sekali. Tapi begitu pun kita tunggu penilaian 48, menyamai peloncat indah dari Uni Soviet pada ronde pertama ini. Berikutnya adalah peloncat indah dari Jepang dengan faktor kesulitan 1,6, Motobuchi. Sederhana. Satu, dua, hentakan sekaligus salto satu setengah kira-kira. Iya. Dari depan. Juri samping kita belum tahu berapa yang akan memberi nilai. Ternyata hanya 33,60 yang diraih oleh Motobuchi dari Jepang. Dan inilah Missile M dengan faktor kesulitan 1,5. Bagus. Berapakah nilai yang diraih oleh Missile M ini? Dari depan sekarang kami ajak saudara mengapresiasi ketajaman missile memasuki kolam renang Chamsil Korea ini pada Olimpiade ke-24. 35,55. Kita masih berharap pada ronde kedua nanti Missile M mampu memperbaiki angka yang diraihnya. Untuk sementara di urutan pertama adalah Stasyolev dari Uni Soviet pada ronde pertama ini, sedangkan Suyu juga di tempat pertama. Di tempat ketiga adalah ada Asada M dari Jepang. Untuk sementara atlet tuan rumah Korea dengan total 31,68, Kim Eha hanya berhasil menduduki tempat yang ke-16 ataupun posisi yang ke-16 pada ronde pertama ini. Baiklah saudara penonton di mana saja pun saudara berada. Jadi ada 11 negara yang mengikuti cabang olahraga loncat indah Olimpiade ke-24 yang berlangsung di Korea ini dari tanggal 17 sampai tanggal 2 Oktober mendatang. Masing-masing Amerika Serikat, Uni Soviet, Republik Rakyat Cina, Jepang, Jerman Barat, Jerman Timur, Korea Selatan, Kanada, Hungaria, Inggris, dan Norwegia. Kita akan saksikan pada ronde kedua ini. Peloncat indah dari Meksiko, Alcala. Apakah ia mampu menambah angka totalnya? Karena pada ronde pertama Alcala hanya mendapat 33,60. Bagaimana pada ronde kedua ini? Kita akan saksikan bersama. Masih konsentrasi saudara. Time. Back dive. Faktor kesulitan 1,8, Alcala dari Meksiko yang pada ronde pertama memperoleh nilai 33,60. Iya. Karena posisi loncat berbeda. Kalau tadi ke depan, sekarang ke belakang. Tidak begitu tajam saudara. Berapakah yang diperoleh? 34,02. Iya. Dengan total 67,62 kalau digabung antara yang diperoleh pada ronde pertama dan pada ronde kedua ini. Berikutnya adalah
Kami kira atlet ini mampu mengatasi angka yang diperoleh dari Alcala dari Meksiko, karena posisi samping cukup menunjukkan kelurusan yang sedikit agak berbeda dari yang Alcala. Sekarang dari posisi atas Anda bisa melihat kelurusannya. Tidak begitu lurus. Kita nantikan Gameka 37,80 yang diperolehnya dengan total 73,80. Jadi digabung ronde pertama yang dia peroleh dengan ronde kedua. Chen dari Cina dengan faktor kesulitan 2, angka pertama 33,60 masuk dan sah kami kira. Cukup baik. Anda bisa saksikan dari posisi kanan sekarang bagaimana Cina ini mengolah 1, 2 masuk cukup lurus. Dari atas sekarang Anda saksikan. Ya, kami yakin dan percaya. Ya, benar sekali 45,60 dengan total 79,20 yang diperoleh Chen. Loncat indah dari Cina ini. Berikutnya adalah Ken dari Australia yang pada ronde pertama memperoleh nilai 28,56. Tidak bisa begitu banyak Ken berbuat untuk memperbaiki nilai angkanya pada ronde kedua ini. Namun yang pasti lebih baik daripada ronde pertama. Kita nantikan keputusan. Ya, 37,80 dengan total 66,36. Untuk sementara berada pada ranking 4 dari keempat peserta yang telah tampil ini. Roscoe. Bagaimana Roscoe pada ronde kedua ini? Saudara saksikan sendiri. Tidak begitu jelas. Dan pada dengan lambat, Anda berhak untuk mereka-reka berapakah yang diperoleh Roscoe ini. Dalam posisi back dive, 1,5 salto masuk. 33,60 dengan total 66,45 yang diperoleh Roscoe ini. Dan saudara penonton, inilah atlet tuan rumah Kim E.H dari Korea. Kim dengan faktor kesulitan 2 lebih ditingkatkan dari ronde pertama. Total ronde pertama adalah 31,68. Kim E.H dalam posisi back dive. Mudah-mudahan saja ia mampu memperbaiki angka yang diperolehnya dari ronde yang pertama ini. Karena pada ronde pertama Kim E.H hanya mampu menempatkan diri pada posisi ke-16. Dari sisi kiri Anda, kiri Kim, kita melihat sat dan bagus sekali. Dari atas saudara bisa menyaksikan ketajaman Kim E.H memasuki dasar air. 46,80 berarti Kim E.H mampu memperbaiki kedudukannya dengan total sementara 78. Stasiolev unggulan pertama pada ronde pertama dengan 48 akan ia tambah angkanya pada ronde kedua ini masuk. Saudara untuk mengapresiasi angkanya pada ronde kedua ini. Apakah ia mampu mengimbangi angka yang diperoleh Korea lewat peloncat indah Kim E.H? Ternyata tidak, saudara. 38,88 dengan total 86,88. Tetapi masih tetap di atas daripada Kim E.H. Berikutnya kita saksikan atlet dari Kanada ini
dari depan sekarang. 39,60 pada ronde pertama. Masih kita nantikan 41,40 terjadi peningkatan. Fuller, ya Fuller dari Kanada. Tamatan ronde kedua. Dan inilah saudara Asada M. Peloncat indah. Oleh angka konsentrasi sekarang. Posisi tujuh puluh 05. Inilah Miro Cina dari Rusia. Kalau Stasiolev tadi mampu memperbaiki ataupun menambah angka, apakah Miro Cina ini mampu pula menambah angka? Pada ronde pertama, Miro Cina memperoleh angka 36,48. Masuk bagus. Dalam posisi lambat kita saksikan. Untuk sementara kami ajak saudara mengingat Kim Eha. Cukup lurus memang. Tapi disinilah perbedaannya bahwa Dewan Penilai berhak penuh untuk memberi angka. Ada 10 penilai dari setiap negara. Kim Eha baik. Miro Cina juga baik. 47,40. Jadi sedikit di atas daripada Kim Eha dengan total 83,88. Sekarang Clement dari Hongaria. Ya, faktor kesulitan 2. Konsentrasi saudara. Bagaikan burung camar, dia memasuki arena kolam renang ini. Cukup lurus. Tapi pada proses pembalikan kita belum tahu. Dewan juri yang akan menilai. 42,5 di bawah apa yang diperoleh Miro Cina tadi dengan total 71,25. Saatnya sekarang kembali Fuller dari Kanada dengan faktor kesulitan 1,9. Fuller. Konsentrasi. Baik sekali ini. Iya. Kita tunggu hasilnya sekarang. Dari depan. Cukup lurus. Tapi hak ada pada Dewan Penilai dan sekarang nilai adalah 42,18. Dan saudara penonton, sekarang kami ajak saudara untuk melihat posisi pada ronde ketiga ini. Masih Michelle M dari Amerika Serikat, Suyu di tempat kedua dan Stasiolev di tempat ketiga pada ronde ketiga ini. Sementara Korea kita masih mencari di mana berada selaku tuan rumah. Dan kami kira masih belum mampu menaikkan posisinya. Ya, hanya mampu pada peringkat ke-17 dengan nilai 105,27. Saudara penonton, baru saja kita menyaksikan jalannya pertandingan pada cabang lompat indah yang berlangsung di Cheongsil Indoor Ming
swimming pool. Pertandingan loncat indah Olimpiade ke-24. Seperti saudara ketahui, Michelle M dari Amerika Serikat pada ronde ketiga menduduki tempat yang pertama. Sekarang adalah penampilan yang keempat kalinya bagi Alcala M dengan faktor kesulitan 2, peloncat indah dari Meksiko ini. Alcala dalam posisi back dive membelakangi akan masuk dengan tingkat kelurusan yang tentunya agak berbeda dengan ronde ketiga. Ya, selesai. Kita akan melihat kepada adegan lambat apakah Alcala mampu menambah angkanya dan berapakah jumlah yang diraih oleh Alcala di dalam total score pada loncat indah menara Olimpiade ke-24 ini. Ya, 39 dengan total 144,24. Jadi tidak begitu berbeda dengan apa yang diraihnya pada ronde-ronde sebelumnya. Berikutnya adalah Gameka dari Norwegia dengan faktor kesulitan 2 akan tampil pada ronde keempat ini. Game faktor kesulitan 2,1 saudara. Ya, dengan loncatan yang berputar masuk secara tajam, dan kami kira cukup baik sekali kontrol dari Gameka ini ketika ia melakukan putaran 2,5 putaran dan masuk secara tajam ke dalam air. Dan kami yakin kami mampu menambah angka pada ronde keempat ini. Ternyata benar 44,73 dengan total 160,71 pada ronde keempat ini. Nilainya jauh lebih baik dari apa yang diperolehnya pada ronde ketiga tadi. Sekarang adalah Chen dari Cina. Chen dengan faktor kesulitan yang sama. Ya, satu putaran saja kami kira. Dan masuk cukup lurus ke dalam air. Kita lihat pada adegan lambat ini, satu putaran ke kanan dan salto 2,5 masuk ke dalam air. Cukup indah, ya, 45,99 dengan total 169,65. 169,65. Itu sementara masih berada di papan atas pada ronde keempat ini. Belum ada yang melebihi angka daripada yang diraih oleh Chen X. Sekarang Ken dari Australia, Ken pada ronde keempat ini. Kita akan menyaksikan faktor kesulitan 2,3 melakukan salto 2,5 kali salto dan masuk secara tajam ke dalam air. Kita akan menyaksikan dari depan dalam adegan lambat. 1, 2,5. Ya, 42,78 dengan total 138,78 untuk sementara berada pada ranking 5 pada ronde keempat ini. Ranking 5 pada ronde keempat ini. Roscoe akan mencoba kembali. Apakah ia mampu menambah angka totalnya? Saya kira tidak begitu baik, karena memang pada konsentrasi agak terpecah sedikit ketika melakukan pembalikan dan terlambat untuk meluruskan seluruh tubuhnya memasuki air. 40,20 yang diraih oleh Roscoe dengan total 148,86. Saatnya sekarang Kim Eha yang berada pada urutan ke-17 pada ronde ketiga tadi akan melakukan lompatan. Kim Eha konsentrasi. Ia melakukan putaran, 2 kali putaran dan masuk. Itu tidak begitu lurus kami kira, karena masih terpengaruh pada putaran yang ia lakukan sehingga ia terlambat. Di sini dibutuhkan timing untuk merubah posisi kaki dan tubuh untuk masuk ke dalam air. Dan itulah penilaian yang terakhir.
Ya, 37,80 dengan total 143,07 pada ronde keempat ini untuk sementara berada pada ranking ke-6. Kita saksikan Stasiolev yang pada ronde ketiga ia hanya mampu menduduki tempat ketiga. Atlet Rusia ini akan berusaha semaksimal mungkin meraih angka yang sebanyaknya pada ronde-ronde yang disediakan. Stasiolev baru saja melakukan, dan kita akan melihat betapa tajamnya ia masuk ke dalam air dan melakukan satu kali putaran, 1,5 salto masuk ke dalam air secara tajam. 46,62 dan akhirnya dengan total 177,96 Stasiolev berhasil menduduki tempat pertama untuk sementara, saudara, karena ini adalah ronde keempat dan belum tahu apakah Michelle M mampu mengimbangi nanti. Kita saksikan sekarang dulu. Fuller baru saja melakukan. Kita akan melihat dulu pada adegan lambat bagaimana Fuller mengolah tubuhnya dan memasuki air. Dari depan Anda saksikan satu kali putaran, 1,5 salto. Berapakah nilai yang diperolehnya? Kita nantikan. 37,17 dengan total 150,57 untuk sementara pada posisi 4 pada ronde keempat ini. Inilah Asada M dari Jepang. Nampaknya pada ronde pertama, kedua, dan ketiga Asada M belum mampu untuk memperbaiki angka yang diraihnya, masih berkisar di sekitar 35 saja, dan dia melakukan salto tadi memasuki air. Kita saksikan dalam posisi lambat sekarang. Satu 1,5 salto kami kira, dan tidak lurus masuknya. 32,40 cuman yang bisa diraihnya, berarti total 150,45 berada pada ranking 5, pada posisi 5 pada ronde keempat ini. Ini adalah Mirosina dengan faktor kesulitan 2,1 dari Soviet. Tidak begitu banyak variasi, tetapi punya konsentrasi tersendiri untuk memasuki air yang kami kira juga cukup tajam. Kita lihat sekarang, putar ke kanan, 1,5 salto masuk. Dia berada pada posisi 2, Mirosina, dengan nilai 46,62 dengan total 175,53. Jadi berada di bawah rekannya sendiri, Stasiolev, yang memperoleh angka 177,90. Dengan faktor kesulitan 2, inilah Clement dari Hungaria. Konsentrasi sepenuhnya, karena pada ronde pertama, kedua, dan ketiga ia belum mampu meraih angka di atas 39. Terpaksa, tapi cukup baik saya kira. Dan terlalu terburu. Inilah dari atas. Jadi nampak bahwa nilai yang diperoleh hanya 43,80 dengan total 152,22, berada pada ranking 5 di ronde keempat ini. Sekarang kita saksikan Fuller dengan faktor kesulitan 2,1. Melakukan putaran. Atlet dari Kanada ini, Fuller D, akan mencoba menambah angka dari angka yang diperolehnya pada ronde-ronde sebelumnya. Kita lihat Fuller mengolah tubuhnya, berputar, dan satu kali salto masuk ke dalam air, tapi dalam posisi yang kurang baik ketika masuk dan hanya memperoleh 42,21.
dan sekarang totalnya adalah 154,71. Rebound, atlet loncat indah dari Argentina dalam posisi back dive. Dalam posisi back dive akan melakukan loncatan. Konsentrasi sekarang, apakah ia bisa menambah angka dari ronde sebelumnya. Kenyataan tidak begitu lurus dan tidak begitu mulus masuk ke dalam air. Anda bisa menyaksikan dari sisi kiri tangan daripada rebound ini. Tidak lurus, saudara. Berapakah nilai yang diperolehnya? Kita nantikan. 38,34 dan total adalah 163,163,5. Saudara penonton, berikutnya adalah Abik ya, dari Jerman Timur. Dengan faktor kesulitan 1,9, Abik akan menambah